Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan mengenai hak asasi manusia. Pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dimiliki manusia sejak dia dilahirkan. Hak asasi juga dapat dirumuskan sebagai hak asasi yang melekat dengan kodrat kita sebagai seorang manusia, yang bila tidak ada hak tersebut, mustahil bagi kita untuk hidup sebagai manusia. Hak ini dimiliki semata-mata oleh manusia karena ia manusia, bukan karena pemberian masyarakat atau pemberian negara. Selanjutnya adalah dasar hukum hak asasi manusia di Indonesia. Dalam Perundang-undangan Republik Indonesia paling tidak terdapat bentuk hukum tertulis yang memuat aturan tentang hak asasi manusia. Yang pertama adalah konstitusi dalam konstitusi atau undang-undang dasar negara. Yang kedua adalah dalam ketetapan MPR atau TAP MPR, dan yang ketiga adalah dalam undang-undang. Sedangkan yang keempat adalah dalam peraturan pelaksanaan perundang-undangan seperti peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan peraturan pelaksanaan lainnya. Kelebihan pengaturan hak asasi manusia dalam konstitusi memberikan jaminan yang sangat kuat karena perubahan atau penghapusan satu pasal dalam konstitusi seperti dalam keterangan di Indonesia mengalami proses yang sangat berat dan panjang, antara lain melalui amandemen dan referendum. Kelemahan ada pada kemungkinan seringnya mengalami perubahan undang-undang yang mengatur hak asasi manusia di Indonesia. Yang pertama adalah pasal 28A mengatur tentang hak hidup, yang kedua adalah pasal 28B mengatur tentang hak berkeluarga, yang ketiga adalah pasal 28C mengatur tentang hak memperoleh pendidikan, yang keempat adalah pasal 28D mengatur tentang kepastian hukum, yang kelima adalah pasal 28E mengatur tentang kebebasan beragama, yang keenam adalah pasal 28F mengatur tentang komunikasi dan informasi, yang ke 7 adalah pasal 28G mengatur tentang kesejahteraan dan jaminan sosial. Selanjutnya, kami akan menjelaskan mengenai pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang berlaku yang terdapat pada UU atau Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Salah satu pelanggaran hak asasi manusia yang berat adalah genosida, yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, dan kelompok agama. Berikut kami akan menjelaskan mengenai contoh-contoh pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Yang pertama adalah kasus tragedi Partai Komunis Indonesia atau PKI tahun 1965 sampai 1966. Yang kedua adalah tragedi Semanggi dan kerusuhan Mei 1998, kasus terbunuhnya aktivis hak asasi manusia Munir Said Tholib. Dan ada contoh-contoh pelanggaran hak asasi manusia di dunia. Yang pertama adalah rezim Adolf Hitler di Jerman, yang kedua adalah konflik Israel dan Palestina, yang ketiga adalah kekerasan etnis Rohingya Myanmar. Selanjutnya adalah penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Untuk melakukan penegakan hukum di Indonesia telah membentuk lembaga khusus untuk menangani kasus pelanggaran hak asasi manusia dan menentukan beberapa aturan mengenai hak asasi manusia. Antara lain yang pertama adalah melalui Kepres nomor 50 tahun 1993, Indonesia mendirikan Komisi Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM yang dibentuk pada tanggal 7 Juni 1993, dan terdapat juga dalam acuan instrumen hak asasi manusia, yaitu terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan juga terdapat dalam TAP MPR nomor 17 MPR 1998
dan juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Bahkan juga terdapat dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Selanjutnya adalah upaya penegakan hak asasi manusia dapat dilakukan antara lain dengan pertama, tidak mengganggu ketertiban, yang kedua adalah saling menjaga dan melindungi harkat dan martabat manusia, yang ketiga adalah menghormati keberadaan masing-masing, yang keempat adalah berkomunikasi dengan baik dan sopan, yang kelima adalah ikut membantu terselenggaranya masyarakat yang hidup berdampingan secara damai tanpa membedakan agama, ras, keturunan, dan pandangan politik serta kelompok besar yang tidak memaksa hendaknya terhadap kelompok kecil dan sebaliknya. Dan masih banyak yang lainnya. Kita sebagai warga negara Indonesia wajib mendukung adanya upaya penegakan hak asasi manusia yang dilakukan oleh lembaga-lembaga perlindungan hak asasi manusia. Dukungan tersebut dapat ditunjukkan antara lain dengan pertama, menghormati dan melaksanakan instrumen hak asasi manusia tersebut. Yang kedua adalah membantu terlaksananya program penyuluhan hak asasi manusia. Yang ketiga adalah mendengarkan dan melaksanakan materi penyuluhan hukum dan hak asasi manusia. Yang keempat adalah aktif mensosialisasikan hukum dan hak asasi manusia. Yang kelima adalah menghargai hak-hak kaum perempuan, dan yang terakhir adalah membantu terlaksananya pelindungan hak asasi manusia. Saya rasa cukup penjelasan dari kelompok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.